Kalau kita lihat ya pertama kali ketika saya terinspirasi oleh bukunya Pak Profesor Aim Saifuddin itu, pada saat itu tahapannya tahap ide. Ada ide besar tentang ekonomi Islam sebagai alternatif dari ide yang telah berjalan selama ini namanya ekonomi konvensional. Itu presiden boleh ganti, bos, tapi ekonomi syariah nggak pernah luntur. Ngomongin dulu, ngomongin sekarang, ngomongin nanti, itu masanya beda. Satu hal yang paling saya takutin ketemu dengan narasumber yang satu ini cuman ditanya. Itu yang ditakutin. Yang paling senang kalau ketemu dengan satu ini jangan pernah bawa dompet yang ada isinya. Jadi bagi rezeki. Kita tunggu berapa rezeki yang dibagikan hari ini oleh beliau ya. Bang Adi, apa kabar? Alhamdulillah, ya Allah baik, sehat, berkah bahagia. Bener, lu kemana aja lu menghilang? Kan ditanya balik kan. Menghilang dan nggak pernah ngundang-ngundang gua tau. Ini sekarang diundang nih. Siap. Kesini, kesini. Siap. Sehat ya Bang Adi ya? Alhamdulillah sehat. Dulu saya pernah lihat kontennya Bang Adi tentang rambut putih. Masih ingat? Hah? Tentang rambut putih. Ditanya sama hostnya, kenapa kok mempertahankan rambut putih? Oh, Terus okay. Bang Adi jawab katanya, saya udah keluar dari dunia hitam. Bener. Gimana, sehat? Sehat. Keluarga semua sehat? Sehat semuanya. Bisnis sehat, lancar ya? Bisnis lancar. Yang enak hidup zaman sekarang apa Bang Adi? Berkah dah, asal lu hidup berkah apa juga asik. Bener gak? Jadi selain berkah, dinikmatin, Bener banget. berpahala. Bener banget. Kalau yang enak di zaman dulu gimana? Sama aja dulu, asal berkah aja. Namanya juga hidup, bener gak? Kadang sempit, kadang lapang. Kadang banyak duit, kadang dikit duit. Tapi asal berkah, semuanya lancar, men. Ada aja jalannya keluar, bener gak? Jadi mau yang dulu, mau yang sekarang, itu kuncinya di berkah ya? Bener banget. Nah, ke depan kan nggak tahu, Bang Adi. Mau cari keberkahan aja terus. Dicari keberkahannya. Cari, bos. Berkah itu dalam Islam, maknanya ada 4, bos. Asal ngerti aja nih, bener gak? Yang pertama adalah, apabila kita melakukan sesuatu perbuatan, kita merasa bahagia. Oke. Nah, itu tanda-tanda berkah. Yang kedua, tanda-tanda berkah, bukan aja kita yang merasa bahagia, tapi orang lain sekitar kita juga bahagia. Oh. Gelo gak? Iya. Kayak kita lulus sekolah, kita kan bahagia, tapi orang lain sekitar kita juga bahagia. Alhamdulillah, selamat ya, bener gak? Iya. Yang ketiga, kita merasa manfaat atas perbuatan yang kita lakukan. Dan yang keempat, orang lain sekitar kita juga merasakan manfaat atas perbuatan kita tersebut. Ini makanya paling penting berkah, men. Jadi kalau datang ke pernikahan mantan, berkah, ya? Karena kan gak bahagia kita ya. Kacau. Kalau soal nikah mantan, tenang aja, men. Jodoh, rezeki, ajal, urusan Tuhan. Jadi emang dia bukan jodoh kita. Bener ya, gitu aja dah. Biar berkah aja. Oke. Bang, bisa seneng kayak gini, bisa happy terus, bisa selalu positive thinking. Kan apa-apa Bang Adi selalu melihatnya berkah, rezeki dan sedekah gitu ya. Itu emang ditanamkan sama orang tua zaman dulu nggak, apa enggak sih? Orang tua ngajarinnya gimana? Sampai konsepnya tuh kuat banget sekarang. Ada 3 hal yang paling penting tuh. Pertama, orang tua. Orang tua itu sebetulnya ngajarinnya, kalau dari segi lisan ya, dikit-dikit aja. Tapi yang paling penting dari orang tua adalah perbuatan mereka. Yang kita contoh, kita teladani. Karena orang tua itu menjadi the living guru. Guru yang terus-menerus sama-sama kita mencontohkan bagaimana melewati hidup. Orang tua kan juga punya masalah, bener gak? Betul. Kadang-kadang lagi ada kesulitan keuangan, kadang-kadang ada lagi segala macam, saudara segala macam, bener gak? Jadi kita ngelihat dari orang tua bagaimana mereka bisa melewati kehidupan tersebut, bener gak? Yang kedua, orang tua juga manggilin guru ngaji. Sejak kami SD kecil, kelas 1 SD juga udah manggilin guru ngaji, bener gak? Sampai kita kuliah, guru ngajinya nggak ganti-ganti, bener gak? Ada 3 guru ngaji ya, tapi begitu yang pertama, yang kedua cewek guru ngajinya. Tapi begitu masuk usia kita SMP, SMA itu guru ngajinya cowok, itu nggak pernah ganti-ganti sampai sekarang. Jadi ada guru ngaji yang terus menerus jagain batiniah kita, bener gak? Supaya kita terus dekat sama Tuhan, bener gak? Dan yang ketiga, ini paling penting, bos. Bi'ah. Kalau bahasa Arabnya bi'ah. Kalau bahasa Indonesia mah lingkungan pertemanan, lu gaul sama siapa ya, bener gak? Jangan salah gaul, men. Iya. Back to you, man. Itu pengaruhnya orang tua ngajarin ngaji,
mimicking, duplicating dari kebiasaan orang tua. Betul. Sampai akhirnya lingkungan, environment. Betul. Itu tercipta dari pertama kali keluarga Bang Adi itu memang identik dengan hal seperti itu ya? Ya iya begitu, kita digedeinnya begitu. Kita orang Minang nih, lebih disuruh lagi kalau mau cerita. Ini podcast apa sih? Boleh. Ini ngobrol santai. Gimana? Kalau kita orang Minang, itu waktu kecil, waktu kami masih kecil, itu kami udah diajarin oleh ayah almarhum, itu belajar tinju. Karena menurut ilmu orang Minang, orang Minang ya itu ada pepatahnya tuh, karatau madang dahulu babuah babung alun, merantau bujang dahulu di rumah Pagunung Alun. Artinya kita harus merantau, harus keluar dari comfort zone, bener gak? Ya. Nah untuk bisa keluar dari comfort zone, kita mesti punya bekal. Sehingga masih kecil-kecil, masih SD aja kita udah diajarin tinju sama ayah almarhum. Gedean dikit lagi mama datang ngajarin silat Minang, bener gak? Habis itu kita belajar kungfu. Langsung dari orang Cina, kungfu ngakfi namanya, bener gak? Sampai dapat ijazah boleh ngajar, bener gak? Gelo gak? Habis itu kita belajar merpati putih. Habis itu kita belajar segala macam ilmu, kita teratai macam-macam, setia hati segala macam kita pelajarin. Karena ilmu orang Padang model kayak begitu. Kita merantau sehingga kita harus ada bekal, benar gak? Ya. Yang kedua, waktu kita masuk umur 21 tahun ya, bukan 17, tapi mau 21 tahun. Itu kita dikumpulin sama nenek mama. Diceritain adat istiadat Minang, benar gak? Oh, silsilah. Bukan silsilah mah sesuatu ya, tapi ini nilai-nilai luhur. Minang Kabau itu kayak apa diajarin, benar gak? Batangga naik, bajanjang turun, apa segala macam tuh petatah petitih Minang itu diajarin ke kita supaya kita bisa jadi merantau ke luar negeri kemanapun, tapi kita nggak tercerabut dari akar budaya kita Indonesia. Ini ditanemin dari kecil ya, sekuat itu bos. Ya. Tapi dulu pernah punya cita-cita nggak sih Bang Edi sampai sekarang jadi posisi ini? Nah ini menarik bos. Waktu kami di Bank Muamalat, namanya juga kita dulu orang kerja di bank ya, pegawai ya. Jadi sebagian besar kawan-kawan di bank itu pengen jadi direktur utama bank. Benar kan? Waktu itu saya juga karirnya baiklah sehingga orang-orang melihat saya calon direktur utama Bank Muamalat waktu itu. Teman-teman ngelihat nih bahwa si Adi ini gini. Terus saya bilang sama mereka, enggak, gue nggak mau jadi dirut Bank Muamalat. Gue bilang begitu. Lah jadi maunya apa? Saya mau jadi ahli ekonomi syariah. Terserah kita kerja di mana, benar gak? Lah dirut kan ditaker 2 kali 5 tahun habis, benar gak? Lah tapi kalau jadi ahli ekonomi syariah kan kagak ada titiknya. Kagak ada pensiunnya, bener gak? Ini men, lah kalau cita-cita ente cuma mau jadi dirut, ya ketaker men, 10 tahun selesai. Cita-cita mau jadi presiden, ketaker men, 10 tahun selesai, bener gak? Tapi kalau mau jadi ahli ekonomi syariah atau ahli biologi, ahli kimia, ahli whatever, nggak ada titiknya bos, karena ilmunya itu melekat di diri kita, bener gak? Ini tahan. Ini udah gaspol, baru sesi pertama nih. Tapi gini, hidup itu kan butuh supporting system Bang Adi. Iya dong. Satu kendaraan misalnya, fasilitas berupa gaji. Kan kalau secara posisi direktur utama 10 tahun cukup lah untuk kumpulkan pundi-pundi, belum dari yang lainnya. Kenapa kok lebih prefer ke ekonomi syariah yang katanya tuh memberikan kontribusi, nggak ada takerannya segala macam? Apa memang dari kecil diajarin untuk keluar dari comfort zone atau gimana? Ini nih, kan tadi kita bilang kan, merantau bujang dahulu. Jadi kita emang disuruh keluar dari comfort zone. Ayah almarhum itu memang awalnya beliau bekerja menjadi jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia awalnya, benar gak? Tapi ketika perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, beliau keluar dari kejaksaan tersebut, kemudian mendirikan kantor hukum. Waktu itu belum kayak sekarang law firm lawyer di mana-mana, belum. Kehitung jari lah, ada Om Adnan Buyong Nasution, ada Om Del Yuzar, ada ayah almarhum, benar gak? 3 orang inilah yang boleh dibilang ngetop pada saat itu. Jadi memang masih sedikit. Sehingga dari kecil kita diajarkan atau kita dipercontohkan oleh orang tua bahwa hidup itu nggak mesti jadi pegawai. Ngerti gak lo? Karena law firm bos, kadang ada duit, kadang nggak ada duit, bener gak? Betul. Kita harus usaha sendiri. Orang pakai kita, duit datang karena apa yang kita berikan jasa tersebut, bener gak? Jadi dari kecil kita udah terbiasa
tidak berada pada comfort zone yang kalau tanggal 25 gajian, benar nggak? Iya. Sehingga diskusi di rumah, setelah itu kami kan kerja kan, jadi pegawai kan. Sehingga kalau kita pas jadi pegawai itu, diskusi di rumah sama istri, tahu nggak? Bagaimana cara menghabiskan uang yang kita dapat pada tanggal 25 itu? Jadi topik pembicaraan yang didengar oleh anak-anak adalah itu aja ya. Adalah sebatas bagaimana kita mengalokasikan duit ini supaya sampai ke tanggal 25 berikutnya, benar nggak? Itu yang kita nggak dengar waktu saya masih kecil, dibesarkan oleh orang tua. Karena diskusi mereka bukan diskusi bagaimana menghabiskan uang gaji yang diterima tanggal 25 untuk sampai tanggal 25 lagi, berapa yang harus disisihkan untuk tabungan segala macam, bukan. Tapi yang kita dengar dari mereka adalah mimpi-mimpi besar. Big dreams, benar nggak? Bagaimana kita harus nyekolahin anak-anak kita ini supaya jadi S2 di luar negeri? Karena kan big dreams, benar nggak? Bagaimana kita, benar nggak? Karena beliau itu juga dulu almarhum ya, adalah pengacara yang terkenal. Tadi kita bilang ya, Om Adnan Budi Nasution, ada Om Dal Yuzar, ada ayah almarhum. Sehingga klien-kliennya juga klien-klien besar. Nah, karena klien-klien besar, maka kita menikmati. Kita naik speedboat dari Pluit, benar nggak? Kita menikmati gaya hidup klien-klien yang orang kaya itu, benar nggak? Walaupun kita sendiri bukan jadi pegawainya mereka, benar nggak? Betul. Jadi keadaan seperti itulah yang membuat kami berempat, anak berempat ya, bersaudara empat, nggak ada satupun yang jadi pegawai. Nggak ada satupun. Ini jadi komisaris juga baru kemarin aja. Sebelumnya kan kita running our own consulting firm, benar nggak? Kantor konsultan kita sendiri, benar nggak? Jadi 4 orang kami bersaudara, nggak ada satupun yang jadi pegawai. Semua jadi businessman atau apapun namanya, profesional, benar nggak? Nah, ini karena penugasan ditugaskan diminta oleh negara untuk jadi komisaris utama BSI, ya kita di sini. Tapi juga ini kan ada titiknya. 3 tahun selesai kontraknya, benar nggak? Ini balik ke statement awal tadi ya. Iya, jadi mental kita bukan mental how to keep your position. Bagaimana mempertahankan posisi menjadi komisaris utama Bank Syariah Indonesia, ngapain? Baru juga saya masuk ke sini, saya udah bilang, saya kagak lama-lama di sini. Benar gak? That mentality, betul gak? Mentalitas kayak gitu yang harus kita tanamkan pada diri kita dan pada orang-orang sekitar kita. Supaya orang-orang tuh gak ada pikiran mau dongkel kita, kayak mau gantiin kita. Tenang aja main, gua kagak lama, bener gak? Pernah gak main, nggak tahu deh. Waktu di FEUI, alumni, kita punya namanya Yellow Force, main bola, tim main bola. Itu kan banyak yang mau main. Kita jadi kalau main tenang bos, gue 5 menit keluar. Bener gak? Jadi yang lain udah tahu, dia 5 menit pasti keluar nih, supaya ada kesempatan orang lain main, bener gak? Tapi ada juga orang yang gak mau diganti-ganti, bener gak? Udahlah dia kagak bisa main bola, diganti kagak mau, bener gak? Itu yang buat orang kesel. Tapi kalau kita pun bego main bola, seandainya pun kita bego main bola, kita udah bilang 5 menit doang, gue biar di foto, biar keren, bener gak? Abis itu gue diganti, bener gak? Jadi orang-orang sekitar kita pun merasa nyaman dengan kita, bahwa kita nggak bakal ngekepin itu jabatan. Bener gak? Ini men. Keren statementnya ya. Apa juga jadi bahasan gitu loh. Nah, sekarang saya flashback nih Bang Adi. Kan kalau dari era, berarti menggeluti ekonomi syariah dan keuangannya itu sekitar tahun berapa? Gawat itu men. Tingkat 2 IPB bos. Itu berarti tahun 83. Boleh nih, kita mulai dari era 80-an berarti ya. Saat itu ngelihatnya tuh gimana sih keuangan ekonomi? Gue kagak ngerti ekonomi syariah asli. Tahu-tahu ada dosen namanya Profesor A.M. Saifuddin di IPB. Lah iyalah. Dia yang menginspirasi hidup gue, bener gak? Profesor A.M. Saifuddin. Dia mesti ngajarnya marketing manajemen harusnya. Harusnya. Tapi beliau cuma ngajar 2 kali, pembukaan, penutupan. Kacau gak? Tengahnya yang ngajar itu asistennya namanya sekarang Profesor lupa namanya oke. Siapa lupa gue namanya, oke? Yang menarik adalah walaupun beliau itu ngajarnya cuma 2 kali, di salah satu karena kali itu beliau bagiin buku kecil, tipis, judulnya Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam, warna biru, harganya 500 perak, gue beli, bener gak? Pada saat itulah kepala ini kebuka, ternyata ada loh yang namanya ekonomi Islam. Sejak saat itu saya terobsesi untuk beli semua buku tentang ekonomi Islam. Ngerti gak ngerti beli. Gue beliin semua buku ekonomi Islam. Makin beli makin gak ngerti. Karena pada saat itu semua buku ekonomi Islam itu isinya kalau nggak Quran hadis.
nggak ada ilmu ekonominya. Jadi susah bagi kita untuk melihat relevansinya ilmu ekonomi dengan ekonomi Islam. Karena Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, di mana nyambungnya benar ya? Semua buku kita beliin. Sampai pada saat itu lulus IPB, lulus UI, saya kerja kan di namanya Development Studies Project-nya Bappenas. Sama orang-orang bule dari Boston University yang jadi penasehat ekonomi Republik Indonesia waktu itu di Bappenas sebenarnya. Pada saat itu karena si bule-bule ini ngeliat saya kok ini banget tentang ekonomi Islam, dia bilang di Boston University juga ada orang yang kayak kamu, namanya Waqar Khan kata dia, orang Pakistan. Dia nulis doktor disertasinya tentang ekonomi Islam. Boleh gak saya minta? Saya bilang. Dikirimin itu disertasi doktornya. Kamu senang ekonomi Islam? Dia bilang, iya saya senang. Dikirimin lagi buku. Karangan Abbas Mirakhor. Karena, akhirnya saya bisa ngelihat sekarang bagaimana ekonomi Islam diterangkan dalam bahasa ekonomi. Ngerti gak lo? Tadinya kan Quran hadis, bening kita kan. Kalau sekarang pakai rumus-rumus matematika, ilmu ekonomi, bener gak? Pada saat itu saya bilang, yes, this is what I want. Akhirnya gue dapat beasiswa di Boston University. Itu mulai ketemu dan mulai cinta ya? Nah itu, iya betul. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari era-eranya nih Bang Adi, era 80, 90 sampai dengan era 2000, perubahannya seperti apa sih kalau dipikir-pikir ya tentang tracking perjalanannya tuh Bang Adi? Secara pendapat Bang Adi pribadi deh. Kalau kita lihat yang pertama kali ketika saya terinspirasi oleh bukunya Pak Profesor A.M. Saifuddin itu, pada saat itu tahapannya tahap ide. Ada ide besar tentang ekonomi Islam sebagai alternatif dari ide yang telah berjalan selama ini namanya ekonomi konvensional. Pada saat itu, jadi tahun 80-an, itu sifatnya ide. Ide-ide besar. Semua ada, semua di bumi, di langit, semua milik Allah. Pokoknya ide-ide besar semua. Kita nggak mengerti bagaimana menurunkannya, benar nggak? Tapi kalau kita lihat di tahun 90-an, ide-ide besar itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa ekonomi. Yang tadi kita udah cerita, benar gak? Kemudian pada tahun 90-an itulah di Indonesia kita coba mengaplikasikannya dalam bentuk pendirian Bank Muamalat Indonesia tahun 92. Ngerti gak? Pertama kali berdiri ya? Iya. Dan saya ikutan tahun 92 di situ, benar gak? Nah, sehingga kita segala macam ide-ide besar yang kita pelajari sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, kita coba aplikasikan di dalam praktek di Bank Muamalat Indonesia itu. Bener ya? Itu bank kecil bos, waktu itu cuma 70 miliar, kecil banget Bang Jerah. Akhir tahun 92 cuman paling 100 miliar banknya, bener gak? Walaupun banknya kecil, tapi karena idenya besar, sehingga banknya itu terasa besar. Karena dia buat kategorisasi baru, bener gak? Ini bank konvensional, ini bank syariah. Jadi dia jadi unik, bener gak? Jadi dari terdiferensiasi. Jadi itulah mulai diterapkan dengan berbagai masalah yang muncul, disempurnakan sampai saatnya ini Bank Syariah Indonesia paling keren. Ini tulisan. Tapi secara sosial politik saat itu, era 90, bank konvensional kan udah lama nih, dari zaman Belanda, Jepang itu mereka udah cukup terkenal ya. Cukup muncullah Bank Syariah. Bagaimana kira-kira? Apakah ada sedikit percampur tanganan dari sosial politik saat itu di era itu ya? Pasti bos. Di dalam lakon wayang manapun. Bahasan lagi nih. Kalau nggak siap mental. Lanjut. Di dalam kisah-kisah raja-raja Jawa, setiap raja Jawa yang mau turun tahta pasti kembali ke Islam. Ini men. Setiap raja Jawa yang mau turun tahta, mau lengser ke Prabon, itu akan kembali kepada Islam. Pada saat itulah kita diuntungkan oleh alam semesta. Kalau orang bilang alam semesta, kalau kita bilang Allah menggerakkan hati almarhum Pak Harto dan seluruh jajarannya waktu itu, sehingga sedemikian rupa tiba-tiba ada dukungan yang kuat sekali untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia. Begitu juga di zamannya Pak Habibie, dengan munculnya ICMI waktu itu ya. Itu dorongan yang kuat sekali sehingga Bank Muamalat waktu itu walaupun kecil tapi menikmati privilege yang luar biasa. Itu kalau diundang di istana duduknya paling depan tuh, padahal bangsa umprit, bener gak? Itu ya. Kemudian berjalan kita tahu berikutnya zaman Gus Dur, zaman Bu Mega, zaman SBY.
Itu presiden boleh ganti, bos. Tapi ekonomi syariah nggak pernah luntur. Sampai sekarang loh. Bener nggak? Baru sampai SBY dulu, bener nggak? Ya. Kemudian kita lihat ketika SBY diganti oleh Pak Jokowi, ini dahsyat lagi, bos. Mana ada kejadiannya? Nggak pernah dalam sejarah Indonesia ada bank syariah yang segede ini, masuk 6 besar perbankan di Indonesia. Itu kejadiannya sekarang di zamannya Pak Jokowi, bener. Jadi kita lihat ketika alam semesta, when the universe, kalau bahasa kerennya, kalau bahasa kita bilang Allah, bener ya? Iya, betul. Ini sedemikian rupa sehingga dukungan dari pemerintahan, ada Pak Jokowi, ada Pak Ma'ruf Amin yang merupakan otak dari di belakang pergerakan ekonomi Islam di Indonesia ini. Beliau ketua Dewan Syariah Nasional, bos. Gua wakilnya, bos. Bener ya? Jadi kita lihat Allah mengatur sedemikian rupa, tiba-tiba Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Tiba-tiba Pak Jokowi menggabungkan, menguatkan semua ekosistem ekonomi Islam di Indonesia ini, bener gak? Wow, jadi kayak begini, bos. Jadi kalau menurut gue ya, ini tandanya berkah. Bener gak? Oh iya. Bener gak? Balik yang tadi. Iya. Ini tandanya bahwa ekonomi syariah ini membawa keberkahan. Karena orang-orang yang di ekonomi syariah merasa bahagia. Yang bukan ekonomi syariah juga merasa bahagia. Gimana nggak bahagia, men? Bank Mandiri asetnya naik juga. Salah satu gedenya adalah karena kontribusi dari BSI, bener nggak? Labanya juga salah satunya kan karena kontribusi dari BSI, bener nggak? BNI, BRI, bener nggak? Jadi kita lihat bukan aja kita yang bahagia, tapi orang lain juga bahagia. Kita dapat manfaat, tapi orang lain juga dapat manfaat, bener nggak? Di Aceh, men, nggak ada bank lain situ kecuali BSI sama Bank Aceh, kira-kira bener nggak? 2 bank sana. Nah, itu, bos, keren, bos. Waktu itu zaman Gus Dur nih ya, IDB ingin menempatkan dananya ke Indonesia dan kita nggak punya instrumen syariah. Menempatkan ke Indonesia melalui dana reksa lah, karena waktu itu BUMN-nya dana reksa, bener nggak? Tapi nggak punya instrumen syariah, sehingga kita harus menyiapkan instrumen syariah supaya dana dari IDB bisa masuk ke Indonesia, bener nggak?